Nah, kan kemarin itu gini, aku itu orang yang suka belajar, cuman nggak suka baca real. Hmm. Ya, menurutku baca tuh penting. Gak harus buku sih. Gak harus buku. Apapun Nah, itu. Kalau misalnya dalam relationship cewek gampang move on dibanding cowok, karena cewek cerita sama temen dia. Even stranger. hmm, Kadang kan cerita deh sama orang baru kenal. Jadi dia tuh kayak leganya tuh dapat dulu loh. Kalau cowok enggak, dia menghancurkan dirinya dulu sendiri. Entah iya itu lagi sih, mabuk, entah itu saat dia udah kayak bener-bener. udah hancur, temennya lihat baru dia cerita. Oke guys, jadi ini orang yang kita ajak ngobrol ini orang yang suka baca buku, anjay. Gimana ya jelasinnya? Kenalin dirimu deh. Hai semua. Buatnya siapa aku? Oh, nama aku Awal. Oke, Awal. namanya Awa dan ya dia suka baca buku. Oke, em, gini gini. Gue kan kemarin kan bilang mau bikin podcast gitu kan, karena gue ingin tanya-tanya beberapa hal tentang BTW ini warnanya pink. Oke, oke, eh, gampang gagal fokus ya. Eh, jadi kemarin itu aku mau tanya-tanya tentang POV-nya orang yang suka ada V lagi. Ya, oke. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, aku salah satunya, salah satu aku termotivasi dan terracuni untuk membaca itu ya karena eh, gara-gara lu juga gitu. Kayak aku lagi baca ini. Nah, aku jadi mikir kayak, kayaknya seru deh baca gitu. Aku mikirnya kayak gitu kemarin. Terus akhirnya aku nyoba baca kan ya, baca ini, baca apa? The Seni untuk Bodo Amat, ya kan? Kemarin Kan bersikap buku yang pertama kali aku baca dan itu seru ternyata baca itu. kan aku Mm-mm. giving a fuck. Pas itu apa judul aslinya? Iya benar-benar. Judul aslinya itu The Art of Give Giving The a art. Fuck ya. Nah, Uh-uh. itu buku yang pertama kali aku baca kayaknya ya. Serius? Dan Itu bukan buku cerita ya maksudku ya. Itu hmm, buku pertama yang kau baca. kayak untuk keniatan aku baca ya. Itu buku yang pertama kali aku baca itu. Bu. Kemarin Kau itu juga. selesaiin nggak tapi? Kenapa? Selesai? Belum, baru Diselesain nggak bacanya? baru Oh baru belum. awal kan, baru baru halaman 30. Salah. Baru intronya doang. Nah, cuman aku Kamu agak delay loh. Matiin ntar kameranya. Coba ulang gitu. inilah guys ya, susahnya kalau podcast online aja. Allah aku ya. Harapan nah. Mm-mm. Nah ini baru bagus. Bagus ya? Foto Ya, ada aku lagi baca. The General's Wife tebel ini. anjir. Itu baru tuh, baru yang kemarin gak sih yang baru beli itu gak sih? Enggak ya aku bilang sudah aku bawa kemana-mana harganya 50.000 di BBW. Tapi nggak jadi aku beli. Oh, Untungnya di rumah ada ternyata. anjay. Dari Baru ini. cerita Wattpad nih. Jadi aku tuh pernah baca Wattpadnya, aku pernah baca buku ini. Punya adekku, udah lama banget buku ini. Hmm. Kayak familiar, belakangnya kan cerita belakang. Hmm. Beli dah. Ada dua ada tuh yang ukuran yang pink kayak gini kan, kalau gini sama biru. Biru tulisan sininya. Oh. Lah, itu buku apa? Buku fantasi atau Novel novel fantasi. fantasi? Oh. Nah, ya, balik soal membaca ya. Gini deh, enggak ada pertanyaan ya kayaknya biasa aja tapi ya, eh, menurutmu penting nggak membaca? Seberapa penting gitu membaca itu? Dan kenapa alasannya? Nggak usah baca buku ya. Yang penting untuk aku baca. Nggak usah baca buku. Kau ke rumah sakit lihat kayak apa pamflet apa itu. Hmm. Kalau kau baca kau jadi tahu. Padahal kan bukan buku ya. Dikit doang Iya paling cuma bener berapa juga ya. baris satu. Orang cuci tangan aja nah, cuci tangan aja kau baca.
Nah, kita cuci tangan gini-gini doang selesai. Padahal ada gini-gininya gitu kan. Oh iya, Ada dapat gini-gininya. akhir Heeh. dapat dapat insight baru berarti ya. Ya, menurutku baca tuh penting. Gak harus buku sih. Gak harus buku. Apapun Nah, itu. iya, iya. Nah, kan kemarin itu gini, aku itu eh, orang yang suka belajar, cuman nggak suka baca real Hmm. dari aku kayak kayak penasaran, cuman nggak suka baca. Jadi akhirnya aku biasanya lebih ke dengerin podcast, terus nonton video gitu-gitulah intinya. Nah, Ya, beruntung lah Anda hidup di zaman modern ya. Coba ke zaman dulu. Belum ada iya internet lagi kayak nggak ada mana. ya, dulu nggak ada ya. Berarti Apa-apa cari di Google sekarang. Buat TikTok sekarang mah ada semua. Dulu gak ada yang kayak gitu. Kau harus iya baca, lagi. beli buku di buku. Iya sih, iya, iya. Mm-mm. Zaman Beruntung lah zaman zaman modern ini. iya juga. Keuntungannya Gen Z itu ya. Nah, Juga Gen Z apa sih ya? nah ada ini ya. Nah, gini, dan kemarin itu karena kan aku juga ada tanya banyak-banyak ya sama kamu ya kemarin ya. Nah, itu jadi membuat aku itu kayak kayaknya seru deh baca gitu. Terus aku nyoba tuh baca baca buku yang itu, cuman bukan buku sih, PDF ya. Cuman ya at least baca lah ya. Nah, Heeh. em, gini, awal awal pertama kali kamu suka baca itu kenapa? Maksudnya apa gitu? Kok bisa sampai suka baca gitu? Sebenarnya kalau suka baca itu pertama tuh aku dari kecil kan. Kecil aku tuh nggak TK kan aku cerita aku nggak TK. Adekku kan baru lahir aku mau TK gitu kan. Nggak ada yang Ah, ngurus adekku jadi nggak ada yang nungguin sekolah. hmm. Nah, termotivasi teman-teman sekolah tuh SD kelas 1, kelas 2, teman-teman rumah ya, teman-teman rumah bukan teman sekolah. Jadi Ah, udah gede semua mereka udah sekolah, aku nggak sekolah, satu kampung enggak, lagi setahun nih nganggur kan sebelum SD. Alhamdulillah mamaku tuh bisa ngajarin plus tetangga-tetangga yang kan buku TK banyak ya, hmm. nganggur kan anaknya udah SD, pinjemin. Itulah sebelum sekolah aku udah bisa baca, udah bisa tulis. Oh, anjir. Gila. Serius. Berarti 5 tahun lah umur 5 tahun lah gitu jadi oh aku iya belum belum yang masuk aku susah SD. baca aku tahu nya tuh aku susah baca waktu masuk SD masih susah NYA itu nya kan kalau Ah, bisa aku NG ENG nah aku udah bisa bisa. baca dan sebelum itu sebelum 5 tahun tuh aku udah ngaji udah Quran sama sekali Wih. kalau teman-teman rumah tuh gede-gede dari aku beda 3 tahun 4 tahun jadi aku pergaulan aku tuh sama mereka tuh mereka ngaji ngaji aku belum sekolah padahal Oh, mereka udah jadi sekolah aku nggak sekolah jadi kan ada nah, iri penasaran gitu kan ya, kepengen gitu ya, kayak FOMO lah istilahnya. kalau bisa ngaji juga belum bisa baca juga Hmm. padahal masih bocil Oh, awalnya di situ nah mulai mulai besar 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 malas malas gak tuh remaja malas nggak iya, baca iya. buku Iya. tamat pasti mulu itu sudah mulai malas remaja dan udah ada sih udah mulai tamat SMA tuh Hmm. nggak dapat semua semua Oh, PTN nggak dapat nggak kuliah kan nggak dapat takut semua PTN berarti padahal udah se- bimbel di GO aku berarti stop bacanya itu dari waktu remaja itu, nggak jarang baca lagi gitu. emang tak entah ada HP ada main Facebook itu aku SMP pelajaran Eh, bikin email itu aku SMP pelajaran TIK dulu itu mulai woi ada laptop oh modem gitu kayak internet iya. mantap Apa nih gitu kayak, wih seru nih. oh Iya, bikin iya. oh, pakai folder file pakai folder pakai pelajaran baru nih mana difasilitasi laptop aku tuh sama modem biarpun aku di kampung 3 tahun ya di dusun 3 tahun aku tetap punya koneksi ibarat ke seluruh dunia lah bisa lihat apa-apa di Google apa di mana-mana Iya, berarti kaya ya dulu. Maksudnya kan di saya bercukupan itu aku bilang berkecukupan apa yang aku mau alhamdulillah diturutin sama orang tua sama abangku gitu iya. Nah, tapi zaman dulu tuh kalau di kampung ada laptop sih kaya menurut mereka ya iyalah, ya zaman itu, wih, aku dulu punya ini ya, zaman tahun berapa? 2011 kah?
Aku dulu punya HP Mm-mm. HP Nokia tuh yang anu pencet-pencetan doang. Aku bawa waktu SD itu, berasa kaya aku anjir. Ada radio ya, yang ada radio ya. Iya. Apa? Nah, yang ada radionya doang kan. HP Hmm. Nokia yang ada radionya Iya, doang. iya, iya. Nah, aku tahun 2012 punya Samsung Galaxy Young. Itu yang mana? Android pertama Samsung Galaxy Young itu, yang kecil banget, segini cuman. Oh, yang tapi udah layar sentuh nggak sih itu? Nah, udah sentuh Iya udah. kan, Tapi ada udah. masih ada tombol di bawahnya sama tombol back sama tombol home. Kayak kayak IP zaman awal gitu ya. Ya, IP aku 16 aku Samsung kayak gitu. itu Galaxy Hmm. Young atau Galaxy Young. Itu pertama kali HP canggihku. Kalau HP yang biasa-biasa mah udah berapa kali ganti ya, biasa Nokia Nokia gitu. Nah, berarti itu kan Netbook karena ini ya, teknologi. ya, jadi akhirnya males lah baca gitu. Lebih seru main Facebook daripada baca gitu. Nah, Oh, aku eh aku tuh video call di Facebook itu loh, tapi bukan pakai Facebook ya, bukan aplikasi, dia pakai aplikasi yang apa, software tambahan di dalam Facebook kan, itu bisa kita chatting, jadi bisa hah, video call. Aku dari kelas SMA tuh berarti 2011 udah pakai itu, fitur itu. Tanpa Facebook, bukan di Facebooknya tapi oh, fitur itu buat anjay. video call aja. Iya, Aku iya, udah iya. pakai Yahoo Messengeran sama orang-orang luar negeri, aku udah pernah. Iya, terus apa dulu? BBM ya, zamannya BBM tuh. Oh, Pernah pernah BB pakai? itu aku pernah, aku punya BB dulu baru tamat SMA. Punya BB apa ya namanya lupa. Pokoknya yang layar yang pad-nya tuh kayak gini, kayak di bulu-bulu gitu loh. Yang Iya, pad-nya iya. kecil, pad apa BB Iya itu. benar. Itu second punya ke abang. Punya second abangku, aku beli pas itu. Iya tuh zaman zaman itu Terus punya punya itu. pas punya punya BB kau kaya. Iya, iya, asli Bukan kayak iPhone. Kau punya Android, kau punya BB kau kaya. keren banget tuh Kaya bener di tuh. tongkrongan. Iya benar. Kedua HP kaya banget tuh. Nah, terus berarti sampai ini ya, sampai akhir-akhir SMK terus habis itu nah, mulai Apa? membaca lagi itu kenapa? Nah, aku kan lama nganggur nih, kan aku nggak kuliah, lama nganggur. Di umur 25, aku tuh Heeh. mulai kayak, kayaknya aku perlu cari sesuatu yang baru gitu kan. Mulai kerja, tapi udah mulai kerja kan. Oh, udah Mau kerja. kuliah, nggak di nggak di Heeh. nggak kasih sini kuliah. Hmm. Kursus aja lah dulu awalnya, kursus lah bahasa Inggris. Online tapi ternyata, nggak ada yang offline. Eh, Kursus lah bahasa Inggris. Mulai iya. nih, tapi aku itu bukan kursus pertama aku bahasa Inggris ya. Aku udah bisa bahasa Inggris sejak kelas 3 SD, udah kursus aku sampai kelas 1 SMP, 4 tahun Oh, aku iya. kursus. Jadi aku Tapi tuh kursus ulang lagi, ulang dari awal kursus, oh, ulang heeh. sampai intermediate 3 aku berhenti, nggak nyambung. Nah, mulai mulai kursus tuh mulai kan ada pelajarannya, ada kan mulai baca-baca dikit, biar masih buku bahasa Indonesia yang aku baca. Hmm. Itulah aku mulai beli novel itu sejak tamat SMA, terus mulai rajin beli novel sampai betul-betul itu dua dus. Udah mulai Iya. kerja. Mulai kerjaan ada duit, duit gaji Eh, tiap hari tuh mantap tiap bulan kan. Belilah novel satu, sebulan dua, sebulan satu, baca baca Wattpad juga. Di Wattpad tuh kadang kan PO kan penulisnya, nah heeh. ikut pulau yang kayak gitu. Anjay. Yang dapat ya, jadi gitu, jadi novelku banyak. Kalau kamu mau lihat di situ ada novel bertumpuk yang belum laku. Anjir. Tuh, itu masih belum. Itu Katus itu dari kat gini, ditumpuk lagi dua segini. Jadi dua kasus itu intinya. anjir. Itu Kayak udah selesai dibaca semua itu. nggak mau di preloved. Oh, anjay. Ya gitu guys, Nah, kalau yang tapi mau pas 2930 mulai kayaknya keseru nih, ada buku-buku rekomendasi orang kan yang kayak kau baca tuh apa, ya, bersikap bodo amat itu. ya seni Nah, aku tuh bersikap bodo amat. kalau sudah ngomongin itu favorit aku kalau nggak novel Al-Quran. Hmm. Kalau nggak apa? Kalau penggerak media sport, kalau nggak Al-Quran novel Novel. Wih, dulu. ya. Tapi kan di depannya ada kayak Let Them, segala buku-buku motivasi tuh. Nah, mulai tertarik. Hmm. Cuman kan mahal ya, pasti 100 ke atas. Iya lagi. Mulai
diskon, diskon nih up to 70% katanya kan, start dari 10% sampai 70% datang. Pas ke Gramedia tetap mahal ternyata, tapi belilah 2 buku, satu novel, satu The Comfort Book, adalah buku terjemahan dari orang luar juga, The Comfort Book gitu. Hmm, Masih 100 lebih ke atas, itu 200 kurang harganya 2 buku gitu. iya. Mulailah pas ada di TikTok ada buku-buku ori gitu yang novel murah-murah jual 25, 35 itu. Ah, disitulah aku ladas. Disitulah aku mulai sekali beli 3, sekali beli 5. Anjir. Itulah buku banyak jadinya. Dulu nggak gitu, aku nggak konsumtif gitu, beli buku satu-satu doang. Karena ada diskon dan murah banget di TikTok Live itu, mulailah. Nggak mungkin beli satu kan? Iya, kayak yang Kalau harga novel 25, 35 kan paling nggak 100.000, beli kan berapa? 3 buku gitu. jadi kayak langsung beli itu ya, borongan gitu ya. Nah, buku motivasi yang aku beli, Stoicism itu, di Hmm, seni The Art of Introvert itu aku beli 5 sekalian bukunya. Memang tipis-tipis segini satu buku, nggak. anjir. Dan itu Berat. cuma nggak nyampe 150.000 5 buku. Murah ya berarti. Semurah itu, Nah, iya. Iya semurah tuh. itu kalau kau nonton dia. TikTok tuh emang selain scroll-scroll kita nggak terasa pasti belanja. Ah, capek banget. Iya lagi. Iya lagi itu. Bener tuh. Nah, kan awalnya kan juga sama aja ya, males ya kayak kayak aku juga ya. Nah, eh, gimana tipsnya untuk orang yang misalnya dia pengen nih baca buku, cuman dia males karena kalau sepengalaman aku pribadi itu awalnya pengen nih, wih aku pengen baca gitu. Nah pas udah lihat ininya apa kata-katanya itu banyak banget kayak ah nanti aja lah gitu kayak gitu. Kan tahu gak sih rasa penasaran yang lebih tinggi itu biasanya lanjut terus tuh. Hmm, Kalau aku sih karena rasa penasaran. Saat aku udah tahu, oh butuh judul lagi nih, lihat belakangnya, gini gini gini, terus kan sinopsisnya seru nih hmm. kayaknya. Tapi memang kadang-kadang kalau sudah kita di tengah-tengah baca bisa mulai bosan. Kayak nonton film kan, tengah-tengah tuh bosan, nanti di akhir Iya plot benar, twist. iya benar benar benar. Makanya ya begitu juga baca buku, karena kan adaptasi buku entah itu novel atau apa kan bisa dari sana, Iya dari dari novel kan. ada adaptasi film biasanya Heeh. dari novel ya benar. Makanya aku kalau nonton bioskop entah adaptasi film tangga, tengah-tengah film aku tidur. Padahal udah bayar ya buat 2 jam Iya gitu kan. rugi tuh. Karena emang ngantuk loh. Tengah-tengah film tuh ngantuk kayak gitu aja, belum Iya ada belum ada yang serunya. Cuma nyanyi doang, misalnya kalau film-film Disney gitu kan nyanyi doang tengah-tengah tuh. Itu hmm. ngantuk banget. Kalau nggak Tapi di dramanya akhir aku gitu-gitu. nonton. Plot twistnya nonton pas di akhir, itu yang seru. Jadi awal nggak bosan, kayak gitu juga baca buku sebenarnya. Kau baru Hmm. 30 halaman belum maju lagi kan? Nah, Eh, belum belum tengah-tengah itu. Apa iya itu? belum belum lagi. Cuman hmm, Kalau 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 saranku baca buku jangan yang berat-berat dulu. Misalnya kalau kau suka nonton film, kau baca buku cerita dulu, ya novel, entah itu fantasi. Kalau kau suka Harry Potter, baca fantasi. Kalau kau suka romance, baca remeh-temeh anak SMA, cinta monyet, silahkan. Yang gitu-gitu aja dulu. Jadi kayak kalau novel tuh kau pasti ada rasa penasarannya, kayak ini kayak mana, biarpun kau baca ujungnya, tengah-tengahnya bikin penasaran tetap. oh ya ya, kayak build Entah itu karakternya itu iya, dikemanain ya ya dramanya gitu ya. entah itu happy ending atau itu sad ending. Kenapa aku lebih suka baca buku daripada nonton? Bukan berarti nggak suka nonton. Hmm. Karena di buku itu digambarkan secara detail. Biarpun nggak kebayang kan orangnya kayak mana. Sedangkan di novel Hmm. kan langsung lewat gitu kan, langsung ini bapakku, ini ayah, ini mamaku, gini gini gini, langsung cerita dia gitu kan. Kalau di mana kan enggak. Ayahku Hmm. seorang ini, ku ini, adikku ini. Diceritain satu-satu secara rinci di novel. Bahkan Hmm. rumahmu itu kamarnya kayak mana, posisinya di mana-mana diceritain di novel secara rinci. Oh, berarti oh iya ya, berarti lebih inilah. Cuman cuman kan kalau misalnya ngebaca buku itu akhirnya kita jadi ngebayangin ya. Maksudnya bukan kalau Mhm. misalnya kayak film atau animasi kan kita udah nonton aja gitu. Nah, kalau buku kan lebih Hmm. ke bayangin. Ya mungkin itu juga salah satu serunya mungkin ya. Eh, Iya. hmm. Makanya novel tidak butuh gambar. Karena kata-kata dia menggambarkan semuanya itu. Alasan novel tidak butuh gambar.
Beda dengan komik. Ya kalau kalau komik kan ada gambar, ada kata-katanya gitu kan. Nah, Tapi kan dia cuma kata-katanya dikit, terus narasinya dikit kan. Karena dia menggambarkan gambar tuh sudah digambarkan antara dia lagi ninju, entah lagi nampar, itu kan gambar hmm, semua di situ kan. bener. Berarti nah Sakitannya ada dagingnya aku masak. nah nah ini pertanyaan lagi nih. Apa namanya? Apa yang berubah ketika dulu kan sempat nggak baca buku lagi kan? Terus habis itu baca buku lagi. Nah, dari hidup hidup hidupmu apa yang berubah gitu dari awalnya dulu nggak suka baca terus sekarang jadi suka baca gitu, ada yang kayak eh, jadi ngerubah hidup atau gimana gitu? Sebenarnya dari baca tuh tergantung persepsi juga ya, tergantung opinimu sendiri gitu. Biarpun kamu baca halaman beratus-ratus halaman, kalau kamu nggak bisa mengubah mindset di otakmu, nggak akan berubah juga tuh. Berapa buku pun yang kau baca sebenarnya. Iya. Bener juga, Mhm. bener juga. Kalau gitu. Ya, jadi Heeh. gini, eh, kadang kan kita butuh POV orang kan, entah itu cowok, entah itu cewek, entah itu penulis. Hmm. Aku jujur 25 waktu sudah mulai kerja, pindah ke sini segala macam tuh bisa dibilang memencet start button di hidup. Jadi aku mereset semuanya, mengulang semua dari awal. Oh. Entah itu tempat tinggal, baru dapat kerjaan, semuanya di restart di situ, di Hmm. start, Kayak mulai dimulai di situ di umur mulai 0. kehidupan baru gitu ya. Nah. Dan itu kan quarter life crisis tuh terasa. Jadi di seperempat abad tuh terasa krisis identitas tuh terasa kayak apa sih yang aku cari selain duit ya, ngomongin duit, nikah dan Iya. punya anak, bukan itu, bukan Ya, itu, apa itu sih yang aku cari di faktor hidup. biar anu lah istilahnya umum lah kalau misalnya kayak gitu tuh Kalau itu mah pasti ada tujuannya ke situ, tapi bukan itu yang ya. ku cari. Entah secara spiritual kayak, ya Allah apa sih yang ku cari gitu kan hidup ini. Hmm. Dan dulu tuh kayak banyak banget di otak aku tuh kayak mikir, kenapa sih aku dulu harus naik sepeda sampai jatuh kecelakaan bikin aku bla 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 sampai kayak sekarang gitu kan. Ah. Kenapa aku cuma demi singkong aku sampai jatuh sampai sekarang akibatnya gitu loh dulu mikirnya kan. Kenapa jatuh Hmm. dulu tuh kan dari sepeda. Iya, Tapi iya. sekarang tuh jadi kayak perlu obatan gitu kan. Itu tuh penyesalan terbesar. Terus pas aku baru tamat SMA dulu sempet ngambil akuntansi komputer D1 nggak lulus, jadi penyesalan sampai sekarang. Dulu banyak penyesalannya, nggak Hmm. kuliah, banyak lah. Hmm. Kenapa bisa sama cowok ini lama gitu, banyak lah pokoknya. Jadi Hmm. penuh otak kan jadi kayak. Jadi mulai mikir apa ya yang aku cari. Kan aku follow ini ya, follow Agim, tahu Agim kan? Follow nih di Instagram. Setiap It, sukan dia live, dia ah. ceramah. Aku cuma dengar sepotong. Belajarlah ilmu ikhlas. Langsung ting. Oh ini aku cari. Aku harus Itu ikhlas. dong. Iya, cuman dua kata, ibarat satu paragraf dong aku dengar omongan dia tuh kayak langsung matiin live dia tuh langsung nggak aku tonton lagi. Cuman itu yang aku dengar. Oke. Kayak ya sudah sih, ikhlasin aja. Kenapa kau harus menyesali entah itu sakitmu, Hmm. putusmu, baru kerja di umur 25, bla bla bla. Kenapa sesali? Sekarang kan kau udah dapat kerja. Sekarang kan kau udah bisa apa yang kau mau. Biarpun Hmm. jomblo, main sama ada jomblo. Biarpun nggak ada cowok, tapi kan kau bisa dapat teman, entah itu online. Dari online kan Hmm. bisa offline kalau di satu kota, gitu kan mikirnya. Oh iya Hmm. ya, biarpun kau masih harus ke dokter tiap bulan, tapi kan kau pergaulan biasa aja kan, nggak ada kayak gila nih orang, nggak ada orang ngomongnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Lebih tapi lebih sehat lah Orang ya. malah mikir aku kuliah psikologi gitu. Ke Ah. awal kuliah psikolog ya, kuliah psikologi, nggak kuliah aku bilang. Kok bisa gitu ya kata. Nah itulah pengalaman dan baca buku. Oh, jadi kayak langsung ngerubah banyak banyak mindset ya, Banyak banyak ya, sudut pandang gitu. di umur 27 baru mulai ikhlasnya, jadi 2 tahun, Uh, berat tuh. 2 Fase-fase tahun baru paling kayak berat. empat hari itu udah sesak lagi, nggak sesak sama sekali tuh 2 tahun. Di umur 27 tuh baru kayak setiap cerita hal-hal sedih ke teman yang baru, entah online entah offline tuh nggak nangis. Dulu tuh Oh. ya, ayo sedihnya tuh gitu kalau cerita tuh
Karena kan awal kok cerita hidupnya kok biasa aja ya nggak nangis. Ya karena udah Iya ikhlas lagi. udah kayak ya udah gitu Udah kan udah gitu. udah kayak Nangis nangisin. oh udah inilah berarti udah hidup di masa kini Lewat, gitu. Lebih udah ikhlas. lewat itu masalah. Tetap kita hidup di masa kini, masa depan belum tahu kan. Susah kayak Iya sih. let it Dan flow aja gitu. Harus lebih legowo aja. hmm, Cuma memang karena saya perempuannya ada hari-harinya yang overthinking, iya. PMS itu kadang-kadang juga masih nggak bisa dipungkiri. Gitu. Iya, cuman nggak separah waktu di dulunya gitu kan ya. Di umur 25 ke 27 tuh banyak yang pelajari, entah entah belajar juga soal badan ya. Muka ini kau bisa lihat muka mulus banget nih nggak instan. Aku tuh di penjerawatan banget muka tuh. Sini 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 ada Oh, semua jerawat merah-merah. Mulai belajar itulah di umur 25 tuh mulai nonton-nonton YouTube gitu kan karena pengatur bahasa Inggrisnya kan ada nih bisa dikit nih jadi bisa nonton aku hmm, YouTube orang luar yang membahas soal skincare soal expertnya gitu lah pasti itu mulai memperbaiki karena kan juga ada kan udah gajian kan jadi kayak bisa beli skincare bisa beli baju bisa beli apa jadi bisa merubah entah itu penampilan dan mindset di otak itu berjalan 2 tahun sama di hati juga ikhlasnya tadi ya sholatnya juga dibenerin ibadahnya dibenerin lima hmm, waktunya jangan bolong-bolong lagi kalau bisa di atas 25 kemarin tuh udah komitmen berubah biarpun sekarang oh, kadang-kadang masih males ya entah itu pergi lupa gitu udah ada iya, tuh asar tuh sering lupa tuh asar iya, yang pas ya, sore tuh lama maghrib hari ya wajar lah ya. lupa Namanya manusia kan juga inilah, maksudnya seenggaknya ada kemauan buat berubah gitu. Iya, lupa keren sih. jadi eh, aku nggak jadi kalau orang udah keras mau kau lawan entah dengan filosofi buku entah pemikiran nggak usah apa itu. Tapi Oh, kalau memang orang itu agak melunak melunak ibaratnya mindsetnya bisa diubah dikit pikiran iya. dia itu bisa berubah pikiran di otak dia bisa diubah dikit tuh enak nasihat orang oh gitu ya Pak. Oh pantas aku Hmm, gini kan enak kita dengarnya iya juga sih. Iya sih, kayak nah makanya kalau orang keras kita tahu lah contohnya orang keras kemarin siapa ya ada nggak lah. usah ribut-ribut Ya. nggak usah dilau nggak usah dinasehati diemin capek sendiri dia karena dia merasa dia benar ya udah kau benar aku juga benar dengan pendapatku selesai tahu Iya, nah gitu kan iya, ya. Kalau hidup ini ngomong, aku tidak huru hara tidak seru kan kata orang kayak sudah bener, silahkan ribut gitu iya lagi. Ya, ya apalah ya yang dicari gitu kayak misalnya meskipun kayak entah ribut atau apa beda sudut pandang kan ya itu kayak kan ya udah aja gitu. Kalau misalnya kayak misalnya gimana ya? Kalau aku sendiri ya kalau misalnya kayak gitu ya misalnya aku udah ngerti gitu. Kalau misalnya dalam pikiranku itu aku benar. Ya aku juga nggak butuh validasi buat nyatain bahwa apa yang ku ah omong bener kan gitu. Sedangkan, nah tapi kalau kan misal, dunia ini berubah nah hmm, itu yang susah apa yang kau pikir benar saat ini tuh bisa aja ternyata kau masih di tengah-tengah nggak benar nggak apa-apa nah itulah iya, butuh perspektif orang lain pendapat orang lain itulah pasti kau nanya kan aku tuh iya, penasaran sih kayak mana nih padahal kau udah yakin tapi kau butuh pendapat lain benar-benar. Nah, ya, itu itu manusia kan itu kayaknya canggih juga juga bisa tapi bisa dapat bisa didapat di baca buku gitu ya, maksudnya kayak gitu ya. pergaulanmu juga sih harus aku jujur Iya ya lagi. pertama kali main sosmed itu kan main line Hmm. orang Jakarta tahu kan omongannya gimana Iya lagi. dikit-dikit oh dikit-dikit apa sih gitu pokoknya aku adalah sebagai Sumatera yang apalagi di keluarga tuh ngomong kurang ajar tuh udah Iya, udah kasar banget danger, tuh ha. kurang ajar ya Ha. kasar itu Hmm. astagfirullahaladzim udah ada tiap hari dengan mereka mengumpat gitu di FCG kalau itu namanya recall Hmm. grup-grupan gitu ya Allah sekasar itu orang Jakarta ternyata pergaulannya gitu Iya lagi. Dan dan lingkungannya diubah kayak ini loh
kalau sesama cowok kasar-kasar tuh biasa kan omongannya kasar. Kalau cewek kan nggak biasa ya, kami kan pakai perasaan. Kau mau nyetin aja, sakit hati lah aku digituin. Kalau kau kan sesama dia mau nyetin, kau anjingin dia nggak apa-apa gitu. Iya, benar benar Jadi benar. kayak kalau kau merasa mereka tuh nggak baik untukmu, cut off. Hmm, Merasa mereka toksik untuk berubah dirimu yang lebih baik, ya di cut off, jauhin. Bukan berarti dimusuhin, beda, jauhin, nggak terlalu dekat banget gitu. Harusnya iya. gitu. Jadi Berarti kayak lingkungan tuh mempengaruhi. Heeh. Nggak bisa dari hmm, baca buku doang, nggak bisa. iya sih. Nggak bisa. Iya. Kalau misalnya lingkungannya positif, ntar bakal ikut positif gitu arah ininya. Arah apa namanya? Ya, dan juga di otaknya juga kalau masih mikir kriminal, masih kan tetap kriminal. Iya sih benar. Ya, ya sama kayak ketika aku berteman sama kamu gitu kan, aku jadi teracuni juga baca buku nih. Lanjut kan, karena kamu saya mau nggak baca buku tuh. Ada nggak manfaatnya kalau dapat baca buku tuh? Iya, iya. Kayak, Jujur di heeh. baca 30 halaman aja banyak loh yang insight yang ku dapat gitu kayak sudut pandang Bersikap baru. bodoh amat tuh bukan berarti kau tidak merubah juga. Itu menurutku bersikap bodoh amat sama stoikism kemarin mirip-mirip sih prinsipnya. Jadi Karena kan aku baca tapi aku lupa bodoh amat tuh. Bersikap bodoh amat. kalau yang ku pelajarin ya kalau dari bersikap bodoh amat itu bukan berarti kita nggak care sama apapun gitu. Bukan berarti kita nggak Oh, peduli sama aku. apapun. Cuman kita lebih peduliin atau prioritasin hal-hal yang lebih penting daripada hal-hal yang ya nggak terlalu penting itu tadi kayak misalnya Oh, kita eh, ada orang yang ngeselin tuh ya. Ya kita lebih wow. fokus ke orang yang ini aja yang lebih interest aja nggak lebih apa namanya lebih asik diajak ngobrol aja daripada kita buangin energi ke orang-orang yang ngeselin itu tadi gitu jadi kayak gitu Nah, sih. itu poin yang aku lupa itu. Jadi kayak bodoh amat di sini, bodoh amat mereka mau A, B, C, D sampai Z, yang penting kita tetap maju gitu kan, bodoh amatnya maksudnya kan. Iya iya ya poinnya di situ Kalau dan gitu, ah, lampu itu berdua tuh sebenarnya konsep itu. iya sih Tujuannya tuh nggak pusing omongan orang, kita tuh pusing sama jalan kita sendiri aja. ya. Omongan orang yang negatif nggak usah deal gitu inti bukunya, dua-dua sama aja tuh intinya. Dan biar nggak buang-buang energi juga kan ya sih keren Hmm. keren tuh punya wajib tuh Terus dibaca. afirmasi. Aku bacanya yang versi Islami ya. Hmm. Emang ya afirmasi tuh afirmasi yang tentang menuju ke Quran, tapi ya pedomannya Quran itu aku baca, bukan yang afirmasi yang orang barat gitu yang modern tuh. Jadi Hmm. kayak menurut di afirmasi bukan afirmasi omong apa sih judul bukunya, ya Allah aku lupa judul bukunya. Pokoknya afirmasi positif di dalam pikiranmu gitu. Jadi Iya. saat kau berpikir positif, alam juga akan memberikan Energi yang energi positif. positif. Nah Hmm. itu, dan kalau negatif, alam juga akan kasih negatif juga pikiran itu feedbacknya. Ya Jadi kayak berarti kau mau, contoh simpelnya, kau mau wawancara kerja, di hmm, otakmu gimana kalau aku nggak diterima, aduh bajuku lusuh, kayaknya aku nggak bakal dapet, nggak dapet beneran. iya lagi. Eh, kalau Aku harus diganti pikiran tuh, aku harus pede, bajuku udah rapi, aku lulusan terbaik, blablabla. Pokoknya itu aja apa pikiran otakmu tuh, jadi kayak gak gugup kan, nggak terlalu nervous kayak teman-teman SMA lagi. Aduh, nggak pernah wawancara, baru pertama kali lagi. Lah, kapan kapan kau bisa jawab? Teruang aja ya kau. lagi. Itu aja sih. Iya. Iya, kalau ngomongin kayak gitu, gue juga ada pengalaman tuh ketika kita memang mikirnya awalnya itu negatif, itu outputnya juga jelek gitu. Kayak maksudnya ya sama kayak ngobrol aja gitu. Kita mikirnya, gimana ya tanggapannya? Nanti aku bakal gimana ya gitu. Kalau misalnya ngobrol sama orang gitu, kayak takut takut dikatain atau Nah, gimana. Nah, itu ntar ngomongnya jadi gugup sendiri. Itu jadi outputnya jelek. Iya benar. aja gitu harusnya kayak.
biarin berjalan seperti air aja ngalir gitu. Harusnya kan mikirnya gitu yang gampangnya. Tapi kan nggak semua orang mikirnya gampang. Apalagi perempuan. Pikir aja pemimpin ya cewek-cewek banyak nih. Bukan. Iya Gue aja lagi. heran dengan kaumku. Nah, Tahu kan cara tren-tren TikTok yang cowoknya pening, ceweknya kok tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu gitu kan. iya iya Kayak iya. berubah-ubah. Nah, Kami juga paham kenapa mood kami berubah. berarti emang itu aja ya, berarti kayak defaultnya kayak gitu. Tiba-tiba Apalagi saat masa masa lagi datang bulan tuh. Aku hmm, jujur, saat umurku masih remaja dan 20 awal, aku nggak percaya soal mood-moodan yang naik turun. Aku pernah mengalaminya dulu. Dulu iya. ya, aku nggak percaya kayak gitu. Terus sampai suatu hari aku punya cowok nih, udah 20-an lah, yang bukan remaja lagi kan. Hmm. Jadi ceritanya hari pertama nih kena kan. Ada urusan ke kantor BPJS, ngurusin BPJS ku ceritanya. Sakit nih, sakit. Udah ambil antrian. Hmm. Pulang yuk. Kenapa nggak enak semua aku nih, badanku sakit, perutku sakit, ini pulang aja. Pulang. Pulang tuh diajak makan dulu kan, bla bla bla, pulang. Terus karena udah keliling-keliling mungkin mulai lancar tuh yang di bawah tadi. Nah, Langsung seneng lagi, pikir, kita oh. ke kantor BPJS. Kok bisa? Cuma beda berapa jam tuh, jadi kami tuh perginya pagi, jam-jam 10 tuh aku mulai good mood lagi, kayak ayo kita Hmm. antri lagi yuk, ambil BPJS gitu. Cowokku tuh udah di jalan pulang OTW, Nah, kayak iya. langsung putar lagi, Eh, udah good mood nih, yuk kita ambil antrian lagi BPJS lagi. Apa enggak gerem kok jadi cowok gitu, aku kayak iya, iya moodku deh. udah bagus, Iya, tapi kayak sebagai cowoknya kayak gitu. Iya sih. tapi kok ada perubahan mood yang tiba-tiba saat saat pagi datang bulan tuh baru aku alami itu. Dulu tuh aku nggak kayak sakit aja, mood aja, berdua aja seharian itu nggak, sebelum setengah hari aku udah berubah-ubah moodnya kan. Tiba-tiba mood gitu kan, entah itu sudah diajak makan, entah karena udah keliling-keliling, ini mulai kayak Hmm. enak nih, badan itu enak nih, moodnya udah bagus. Biarpun memang karena basicku kan bipolar tuh maksudnya mood sebenarnya. B itu dua, jadi dua kutub. Makanya aku tuh kalau moodnya terlalu bagus atau terlalu jelek itu dilihat. Nggak boleh terlalu senang, nggak boleh terlalu sedih. Jadi aku tuh harus di tengah-tengah, in between. Oh, biar ini ya enggak. Itulah maksudnya. Alhamdulillahnya aku tuh bukan tipe yang mau bunuh diri lah segala macam. Enggak, kalau aku lebih alhamdulillah positifnya tuh aku melakukan sesuatu fokusku sendiri, tapi nggak Hmm. tidur nggak makan, itu masalahnya, mati kan orang nih nanti makan nggak tidur. Oh, berarti Aku betah nggak ada nggak makan ya? Nggak makan nggak tidur betah banget ya? menyakitimu, aku tidak menyakiti diriku sendiri, cuman kalau orang ganggu aku marah doang. Usah diganggu aku lagi sih, minta entah Oh, berantakin buku entah apa gitu gitu, usah diganggu. Makanya aku tuh butuh seseorang yang melihat, mengamati, dan ngasih tahu kalau salah gitu kan. Biarpun kalau waktu kamu tuh nggak bisa dikasih tahu sebenarnya, tetap aja karena kan itu hmm. bukan diriku gitu ibaratnya. Oh iya iya. Makanya makanya entah itu LDR apa kayaknya nggak cocok. Nah, karena Iya. kenapa tidak ada yang mengawasiku gitu, misalnya apalagi nikah gitu, Iya jauh nih iya. manusia, belahan bumi lain, LDM nggak jadi dengan aku. Kalau aku kayak perempuan lain itu mungkin bisa LDM LDR gitu. Kalau aku ya LDR, kalau tiap menit teleponan nggak masalah juga, cuman kan lah cowoknya kan butuh kerja, aku juga kerja. Iya, tetap butuh ini ya. Pasti ada space waktunya lah ya, nggak 24 jam. Kehadiran sama kayak aku nggak suka PDF tuh selain karena mata, aku tuh menghargai, aku tuh pengen banget loh kalau bisa nulis, aku jadi pengen jadi penulis, cuman gini kan nggak bisa ya, nggak semua orang tuh diberkahi kecerdasan untuk menulis gitu kan. Nah, aku nggak gitu, jadi kayak aku tuh sangat Hmm. menghargai menulis karena kan ini effort loh, dan ini effort, Iya iya duit, benar benar benar. entah air mata dia, editor dia, Hmm. ngoceh gitu. Makanya beli buku fisik itu aku sangat menghargai, berarti aku menghargai penulis. Tapi beli asli, jangan yang itu, Iya bukan jangan yang yang kopi. palsu. Makanya aku lebih suka buku fisik Hmm. daripada PDF. Karena PDF tuh biasanya, mohon maaf, kalian pasti dapatnya di mana sih?
Ya, bajakan. Penjauhan itu tahu lah akan kita Iyalah ya. ya Ya, mana-mana PDF. lagi Nah itu lagi ngomongin gua tuh. makanya aku lebih suka buku fisik. Aku juga pernah soalnya baca buku PDF gitu kan. Bukan buku baca PDF tapi ternyata nggak sesuka itu. Bukan karena suka baca bau bukunya apa nggak, kalau aku lebih ke menghargai karya tulis orang penulisnya gitu. Tapi tergantung bacaan ya, orang suka baca berwawasan luas benar, tapi orang tergantung bacaan. Tergantung juga cara pikir orang itu kan kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang emang nggak bisa dirubah aja. Kayak watak sifat seseorang yang dari lahir udah kayak gitu, yang dibentuk sama keluarganya biasanya susah berubah. Tapi kalau mindset, pola pikir, pola hidup, pola ini segala macam itu bisa diubah. Jadi Iya, kayak iya, benar. kalau kau memang dasarnya gampang emosi, gampang main tangan, itu agak susah ya ngubah orang kayak gitu. Kecuali Hmm. dia pengen berubah sendiri, tapi biasanya itu ada ganjaran hidup yang dia Iya. hadapi dulu baru dia berubah. Itu susah. Itu yang bikin. Hmm. Tapi kalau kau dari awal emang lingkunganmu bagus, pola pikirmu memang dibentuk oleh orang tuamu tuh bagus, biasanya insya Allah kau jadi orang baik-baik aja gitu. Iya. Terus gini, kalau Iya loh. misalnya orang marah ya, eh, aku sendiri sebenarnya ya, kalau misalnya aku wawasanku jelek gitu, kayaknya aku juga tipe orang yang kayak gitu, tipe orang yang gampang marah. Nah, lebih ke Iya. ini sih cara yang paling worth it ya kalau nggak kalau misalnya lu orangnya suka marah itu lebih ke sering berpikir, sering evaluasi diri gitu. Lebih ke gitu ya kayak mikir aja ketika habis marah gitu. Tadi aku marah bener nggak ya? Tindakanku eh waktu marah itu apa aja gitu. Nah, itu ntar bisa jadi improve sih kayak gitu. Itu work gitu. Ya. Mikirnya Hmm. juga gini, coba aku seandainya jadi orang itu. Nah, iya. Aku Tuh. dimarahin gitu. Jadi point of Hmm. view-nya tuh dipikir point of view orang lain, jangan point of view dirimu sendiri aja. Bener bener bener. Itu termasuk dalam kata empati menurut empati. Iya, iya. Jadi Eh, kau harus ya karena aku juga sering kayak gitu. Aku selalu mikir kayak gimana ya kalau misalnya aku marah terus aku jadi yang dimarahin gitu. Kan kayak nggak iya. enak juga kan. Nah, akhirnya aku yang ku dapat sih jangan pernah ambil keputusan waktu marah sih. Itu pasti jelek endingnya pasti. Waktu Ya lagi biasanya marah. gitu. Kalau dalam ilmu psikologi itu kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena Ah, tergantung persepsi masing-masing. Makanya pikiranmu kalau lagi marah mau ambil keputusan biasanya bakal jelek hasilnya gitu kan. Tapi bukan berarti kau nggak boleh marah, emosimu harus dikeluarin, entah itu emosi sedih, nangis, marah, teriak. Nggak harus sama orangnya, yang penting kau keluar itu penting ngeluarin hmm. emosi kita. Ini bukan emosi marah, maksudnya emosi di sini kayak emoticon itu loh, ada yang marah, ada yang nangis, ada yang ketawa Iya, gitu. Itu iya. penting deh. Jadi kalau kamu mau marah, pendam itu jangan. Kalau kamu mau marah, kamu mau nangis, cowok tidak menangis lah. Kenapa? Kamu manusia gitu. Nggak ada istilahnya. Cowok Iya. tidak bercerita ya udah sendiri aja kamu mau mabukan dong. Makanya cewek tuh lebih perasa tuh. Kenapa cewek tuh kalau misalnya dalam relationship cewek gampang move on dibanding cowok karena dia cerita sama temen dia, even stranger. Hmm. Kadang kan cerita deh sama orang baru kenal. Jadi dia tuh kayak leganya tuh dapat dulu loh. Kalau cowok enggak, dia menghancurkan dirinya dulu sendiri. Entah Iya itu lagi. mabuk, entah itu saat dia udah Benar-benar. kayak udah hancur, temennya lihat, baru dia cerita. Setelah cerita, barulah dia move on. Kalau cewek nggak gitu, cewek nggak menghancurkan dirinya. Dia cepat move onnya karena dia bercerita sama temennya. Polanya tuh ya. Hmm. Menurut ini secara secara psikologis ya, bukan aku ngarang ya. Jadi kayak Hmm. cewek tuh dia cerita, dia udah legowo, udah ini, udah mikir-mikir, baru dia move on. Itulah dia kadang-kadang kalau dua orang putus yang cepet dapat pasangan tuh ceweknya pasti biasanya Iya dibanding lagi. cowok, kecuali cowoknya emang playboy ya dibahas ya. Ya, beda. Iya ya. Oh, berarti Kalau cowok menghancurkan dirinya dulu, entah dia mabuk-mabukan, entah dia berjudi, entah dia kalau dia suka olahraga berlebihan sampai masuk rumah sakit gitu-gitu, banyak lah iya pokoknya iya benar. cara Intinya menghancurkan diri. kalau Aku kan punya teman yang kalau patah hati banget karena dia tipe yang bucin, dia patah hati, dia menabrakkan dirinya sendiri. oh Tahu kan anjir, kalau pakai motor. gila. Wih, Aku itu udah berkali-kali udah mau ke parah sih. psikolog atau psikiater,
Aku bilang kau tuh sakit, gue bilang kau tuh ke profesional, nggak mau, ya udah. Tapi Di dalam diri dia tahu dia tuh salah, dia sakit tapi nggak mau berobat, ya sudah. Tugasku ya, sebagai manusia selesai gitu, sebagai teman kan nggak ada iyalah mau ya kan mungkin cuma sampai mengingatkan. apalagi online mungkin aku terlalu gimana gimana sama teman online loh. Itu ada orang kayak gitu, dia tahu dia sakit tapi nggak. Iya. Itu yang serem sih, maksudnya kalau outputnya udah sampai nyakitin diri sendiri dengan kesadarannya ya, itu udah parah sih. Tapi kalau cerita sama aku tuh hahaha aku kata-katain karena dia mungkin laki-laki dan lebih muda 2 tahun dari aku, jadi kayak hahaha aja dia. Aku juga kayak enjoy aja ngapain dia Hmm. goblok lah, lolo, bodoh tuh udah kata-katain, tapi ya manusianya emang gak keras, ya udah gitu kan. Tapi karena kadang-kadang kan memang biarpun aku minta ada cowok atau enggak, dia ada cowok enggak kan, tetap teleponan nggak tiap hari kan, sebulan sekali ibaratnya gitu kan, Hmm. update kehidupan doang. Kadang-kadang Hmm. dia minta feedback gimana ya, wah ya aku kasih feedback menurut aku yang positif lah, karena kan orang ini kayaknya negatif banget nih auranya, entah Hmm. pikirannya gitu, gampang banget negatif, dikasih afirmasi positif sama dia gitu sih kalau aku ya. Dan rata-rata tuh kalau yang nyaman sama aku ngobrol itu cowok. Iya. Dan aku punya bestie cowok semua. Satu temen teman dari SD, yang satu udah menikah sama orang Palembang, dari orang orang Lampung, dia baru pindah waktu itu zaman-zaman Hmm. Covid. Udah nikah dia, anak pada udah nikah, kita membatasi, jadi kayak nggak aku chat terus-terusan kan. Umat ulang Iyalah. tahun pun dia ngechat, kayak oh selamat Idul Fitri ngechat, itu padahal ngechat gitu doang. Terus dia sempat main, ini ada urusan soal nota pemensin lah gitu, aku nolongin bikin notanya. It, Cerita-cerita, tapi udah jam 9 malam tuh bocah datang, bertamu. itu teman di RL. Ya, Erila, dua cowok, bestie banget nih. Aku nggak bilang pertemanan yang bertahan lama yang harus dipupuk tiap hari, tidak. Contohnya aku bertahan dari SD sama temanku tapi nggak dipupuk tiap hari, jadi nggak chat tiap hari, apa kabar, jalan yuk ini nggak gitu Iya sih. menurutku ya. Ya nggak seintan itulah ya. Justru yang intens itu Kamu malah kita lebih ini aja. Lebih boring nggak sih kalau orang ribut di situ, gampang ribut juga. orang ribut. Hmm. Iya, tapi kalau misalnya bahas Tapi ya, yang orang yang ngerusak ya, maksudnya dia ketika dia lagi ada problem terus dia ngerusak dirinya sendiri itu gimana ya? Maksudnya dia nggak sadarkah kalau itu sesuatu yang salah atau dia sadar cuman dia ya udah aja gitu? ya ini ada ibaratnya, karena ini kalau cowok ya, Hmm. ibaratnya kalau cowok tuh karena cowok ini keras, dia tuh butuh seseorang yang bisa nonjok gitu loh, kayak sama cowok yang kayak, oh sadar, oh kau nih sakit, seret gitu ke dokter, kayak ke psikolog, harusnya Iya, gitu. ya lagi. Harusnya, jadi kayak kita tuh itulah gunanya keluarga, harusnya yang keluarga yang support. Kita Oh. nggak butuh persetujuan dia buat kok dia orang sakit ini, seharusnya kita cuma Hmm. butuh wali sah. Entah dia udah umur 40 tahun, kalau kita wali sah, ibaratnya keluarga dia yang sah, kita bisa seret ya, entah itu ke rumah sakit jiwa, entah itu ke dokter psikolog doang, ke psikolog doang itu bisa. Oh bisa ya? Secara hukum Bisa, sah juga ya? bisa. Oh, Sah itu. Asalkan dia ibaratnya udah. keluarga gitu, keluarga Iya. kandung. Bukan yang aku ngaku keluarga teman, tadi teman yang susah nih. Nah, itu. Aku, aku bilang aku termasuk cewek yang beruntung di dunia, biarpun sakit tapi aku supportif tuh bukan kayak bawa aja, enggak, diantarin, kasih fasilitas ibu, diantar ibaratnya, oh omku di sini ya, pam aku di sini nganterin pakai mobil kalau prakteknya malam, gitu gitu. Mhm. Iya sih, benar juga ya. Dan aku juga kan bukan tipe yang bergaul ya, bergaul in real life. Aku tuh bergaul tuh di online ini lah sejak covid, bukan bergaul banyak ngomong, ini baru inilah. Dulu tuh kayak Oh iya kan? disenggol cowok aja apa sih gitu, kayak anti banget disenggol cowok gitu kan, nggak mau gitu, Oh, kayak kalau ngomong tuh canggung gitu, apalagi public speakingnya tuh kayak aku nggak bisa ngomong di orang rame gitu. ya lagi. Kalau sekarang agak lebih pede lah, lebih baik gitu. Kalau berdua kayak gini gampang ya, enak nih Hmm. interaksinya. Kalau berempat tuh kan pasti
satu A, A, B, C, D. Itu aku Nah, kayak, itu agak-agak susah tuh. Makanya aku kalau misalnya udah ramean, aku lebih sering bercanda aja "Ih, daripada aku ngobrol panjang lebar gitu. Soalnya ya ya gimana gitu, nanggepinnya susah. aku tangkap dari dirimu. Dirimu tuh tipe yang sebenarnya pintar, tapi susah ngungkapinnya. Dari tadi kau banyak tapi kau tahu apa yang kau bingung ngungkapinnya, tapi di otakmu tuh udah bicara sebenarnya. Iya, iya, Ini, bener, bener, bener. ini. Itu biasanya tipe orangnya pintar banget sebenarnya. Cuman karena dia tidak tahu cara mengungkapkannya, itulah dia butuh bantuan teman dan buku pengetahuan dia sendiri lah. Iya sih. Kalau kau baca buku ya nggak main game doang ya kerjaanmu harusnya berduit Iya, kan. ya Kalau berduit mau beruang kan. makanya itu aku ini agak banyak gitu. Maksudnya lebih aware lagi untuk membaca gitu. Karena kayaknya itu juga bagus buat pengetahuanku gitu. Kayaknya gitu sih. Bener-bener. Eh, udah sejam cuy. Ini sebenarnya kalau dilanjutin bisa bisa panjang banget. Cuman Udah ada kayaknya durasi juga ya. Ngeditnya capek. ya tapi ya Seru 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 asli. Kayak bisa lah kita ngobrol next time lagi kayak nggak mungkin bukan habis-habis bahas kalau buku lah misalnya ya ntar bahas yang terus lain. Ha-ha. kalau ngobrol dua arah tuh seru memang apalagi kalau di otakmu banyak pertanyaan. Ya oke kita akhiri guys ya. Terima kasih yang nonton kalau ada yang nonton. Ya Kita mau seru-seruan soalnya iya apa kita yeah. nggak apa-apa kita udah seru-seruan Yang asik. penting ya kalau aku sendiri yang penting have fun aja waktu ngelakuinnya. Entah ada yang nonton atau enggak nggak peduli lah gitu ya. Oke lah ya, ada kata-kata nggak buat penutup nih, kesimpulannya? Banyak menurutku ya nggak peduli orang ngomongin apa, keep moving forward aja, maju aja terus. Pokoknya Wah, kayak let's go. rintangan kanan ini pasti ada. Bukan berarti nggak ada. Kau bersikap masa bodoh aja itu bisa ada dapet aja gitu masalah. Tapi bukan berarti kau tidak bisa maju. Entah maju satu langkah doang nggak apa-apa. Karena semua orang punya timingnya masing-masing. Jangan samain Hmm, dirimu dengan diriku. Nggak bisa. benar-benar nggak Tuh. ya. Segala sesuatu itu terjadi karena ada alasannya. Everything happens for a reason. Wah, aku suka banget kata. Wih, anjay, gelo. Oke. Mantap.